Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini Brika yang mengikuti CGP, besok-besok mungkin Ibu Ranti Fawari atau Bu Erma ya. Kita doakan ya, amin. Baiklah, acara ini akan dimulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, dan pada hari ini akan diwakili oleh Wakil Kesiswaan kita Ibu Ranti Fawari. Pada Ibu Ranti Fawari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan guru ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan nikmat sehat untuk dapat hadir di ruang guru ini dalam rangka kegiatan CGP yang dilakukan oleh salah satu guru kita yaitu Ibu Ika Cahyaningsi yang dimana nanti akan menyampaikan tentang mendesimasikan tentang budaya positif. Maka dari itu teman-teman, marilah kita bersama-sama memberikan dukungan kepada Ibu Ika dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang dilakukan Ibu Ika nanti dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Siapa tahu nanti setelah Ibu Ika ini akan ada lagi salah satu atau beberapa di antara kita untuk mengikuti kegiatan CGP yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kepada Ibu Ika untuk melaksanakan atau mempresentasikan apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Ibu Ranti Fawari atas sambutannya. Selanjutnya, acara selanjutnya kita persilakan Ibu Ika untuk menyampaikan sosialisasinya. Kepada Ibu Ika kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Ranti Novianti dan Ibu Ranti Fawari. Izin Bapak Ibu saya untuk memaparkan desiminasi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Di sini saya nggak ada bermaksud untuk menggurui ataupun apapun, saya hanya berbagi saja, berbagi ilmu yang saya dapat di CGP untuk didesiminasikan kepada teman-teman semua. Nah, di sini tentang budaya positif ya. Pertama, budaya sekolah dulu. Sekolah kita punya budaya yang dilakukan tentunya mulai dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar yang dilakukan terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan. Misalnya seperti di sini ada budaya senyum, sapa, salam seperti itu. Kemudian ada budaya membaca Al-Qur'an, budaya sholat duha bersama-sama berjamaah, terus juga kemudian ada budaya literasi. Nah, itu juga akan menjadi nantinya akan menjadi budaya yang terus kita laksanakan secara terus-menerus dan nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan untuk lebih meningkat lagi seperti itu. Nah, kemudian kenapa budaya sekolah itu penting untuk untuk dilaksanakan secara terus-menerus, bahkan kita harus mengembangkannya
Supaya apa? Di sini mungkin nanti budaya sekolah itu penting kita miliki karena budaya yang sudah ditanamkan oleh di anak-anak sekalian nanti akan mereka praktekkan pada kehidupan mereka yang akan datang, ya. Tentunya sebagai mereka sebagai pribadi sekarang sebagai murid, nantinya mereka akan terjun di dalam masyarakat dan budaya-budaya tersebut nanti akan diaplikasikan oleh mereka ke dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Kemudian di sini ada budaya positif, kaitannya tadi dengan budaya-budaya sekolah. Nah, budaya positif itu sendiri apa sih? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, budaya-budaya yang sudah mereka yakini, yang sudah mereka dapatkan di sekolah, nah itu harapannya nanti akan diaplikasikan oleh mereka di kehidupan yang akan datang. Nah, kemudian ini ada contoh budaya positif yang ada di sekolah kita, antara lain ada budaya salam, senyum, sapa. Di pagi hari kita sering melakukannya ya Bapak Ibu sekalian di gerbang sebelum masuk. Kemudian yang berikutnya ada budaya gotong royong ya. Gotong royong sering kita lakukan ketika hari Jumat, misalnya ketika kita bersih-bersih sekolah. Terus kemudian berikutnya juga ada budaya berdoa sebelum memulai kegiatan. Kemudian juga ada di sini ada kreativitas juga, kreativitas yang dikembangkan. Kemudian ada juga membaca Al-Quran sebelum mulai kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian di sini terkait dengan apa yang saya pelajari di budaya positif, saya membuat merangkumnya pada eksplorasi konsep. Ada 9 materi, di sini yang sudah saya rangkum. Yang pertama ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Yang kedua makna disiplin. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat hubungan, konsekuensi dan restitusi. Kemudian yang kelima ada segitiga motivasi perilaku manusia. Yang keenam keyakinan kelas. 7 kebutuhan dasar manusia. 8 5 posisi kontrol dan 9 segitiga restitusi. Nah, sekarang di sini kita akan bermain sebentar, yaitu tentang menggenggam sesuatu yang sangat berharga, apa yang ada pada diri kita. Saya bisa minta bantuannya Bapak Ibu, 2 orang, Ibu aja juga boleh dua-duanya. Nah, cara bermainnya gimana caranya? Nanti ada satu pihak, dia akan menggenggam tangannya dan di dalam genggaman itu ada sesuatu hal yang sangat berharga yang harus dijaga oleh pihak ibu pihak satu. Nah, kemudian juga nanti ada pihak keduanya. Pihak keduanya itu akan berusaha bagaimana caranya agar pihak pertama itu mau membuka genggaman tangannya, karena untuk melihat apa yang ada di dalam tangan pihak pertama tadi. Ya, jadi permainannya seperti itu. Bagaimana caranya nanti pihak kedua berusaha entah dengan cara merayu, membujuk, menggelitik atau apapun, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuka genggaman tangannya. Nah, sedangkan pihak pertama si A ini berusaha semaksimal mungkin juga jangan sampai genggamannya itu terbuka, karena yang ibu genggam itu, bapak ibu genggam itu adalah sesuatu barang yang sangat berharga. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau bantu saya? 2 orang? Bu Ranti apa siapa? Boleh? Bu Eni, tuh, Bu Tri. Ayo, Bu Tri, boleh. Dan Bu Eni. Yuk, kanan boleh, kiri boleh. Yuk, Bu Eni. Oke, baik, di sini ada Ibu Eni dan Ibu Tri akan bermain peran, yaitu tentang menggenggam sesuatu barang yang berharga. Yang menjadi pihak pertama siapa? Yang punya barang. Oke, baik. Ibu bayangkan barang itu apa yang akan Ibu genggam, sudah? Ya, sudah ada ya, maksudnya sesuatu apa gitu yang Ibu genggam. Baik. Nah, silakan sekarang Ibu Tri berhadapan dengan Ibu Eni. Nah, Ibu Eni
Ibu Eni silakan sampaikan ke Ibu Tri apa, tanyakan apa yang digenggam, boleh nggak saya lihat? Oke, silakan. Boleh nggak apa yang Pertama dengan ini saya kalau dibilang tidak bisa kemana-mana. pentingnya? Ya sangat penting. Ya, Lihat jangan. kan berbagi. Iya. Boleh lah. Karena ini sangat penting untuk hidupku. Di sinilah jangan. Oh ini pemaksaan. Boleh ya, Bu ya. Ya boleh. Dan bayar seberapa pun tidak akan kuberikan kecuali seharga yang saya punya. Boleh ya, Bu ya. Boleh ya. Ayolah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Ibu Tri dan Ibu Eni. Nah, di sini ada pembelajaran yang bisa kita ambil maknanya apa, Bapak Ibu? Coba makna yang bisa kita ambil dari bermain peran tadi. Apa? Kita tidak boleh memaksa kehendak kita. Tidak boleh memaksa kehendak kita. Terus berikutnya Ada menjaga caranya. rahasia. Ada caranya. Oke, ada lagi? Teguh pendirian. Ada lagi? Ada lagi terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan? Ada? Tidak semua sesuatu untuk diketahui orang lain. Iya, tidak boleh segala sesuatu semua hal diketahui orang lain. Baik. Dalam hal ini berarti tadi Ibu Eni berusaha untuk merayu Ibu Tri bagaimana caranya untuk bisa genggaman tangannya itu dibuka dan melihat apa yang digenggam. Nah, tapi ternyata Ibu Tri punya kontrol diri yang bagus ya. Karena tidak semua hal apa yang kita punya itu bisa kita beritahukan kepada orang lain. Artinya apa? Di sini artinya bahwa segala sesuatu itu kita yang punya kontrol diri terhadap diri kita. Kita yang bisa mengendalikan diri kita tentang misalnya tentang apa yang harus kita genggam, tentang apa yang harus kita lepas, atau tentang apa yang harus diketahui oleh orang lain. Jadi intinya kontrol itu tetap ada kembali ke diri kita sendiri ya. Nah itu kaitannya dengan tadi permainan tadi. Kemudian di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ini intinya pada ilusi. Ilusi akan berkaitan dengan beberapa yang di sini yang ada pada paradigma teori kontrol. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya misalnya ketika kita dengan murid, pernah nggak Bapak Ibu misalnya ketika kita dengan murid, misalnya murid tidak mau menjawab apa yang kita tanyakan, pernah nggak kita melakukannya, kita memaksa dia untuk bisa memaksa untuk dia mau menjawab apa yang kita tanyakan. Ya. Oke, nah itu yang dimaksudkan paradigma posisi kontrol. Kadang-kadang kita sebagai guru memaksa murid untuk mengungkapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus kemudian yang kedua, guru mengontrol murid. Memang itu sudah tugas kita ya Bapak Ibu ya untuk mengontrol murid. Terus kemudian kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter orang. Maksudnya di sini adalah ketika ada sesuatu kesalahan, murid yang membuat kesalahan, di sini kita sebagai guru tentunya kita akan menegur siswa dengan cara Bapak Ibu masing-masing. Di sini harapannya kita menegur mereka itu untuk mengarahkan untuk mereka tahu kesalahan yang dilakukan itu apa dan untuk bisa merubahnya menjadi lebih baik lagi dengan cara menguatkan karakter yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini untuk membangun karakter siswa tentunya sebagai seorang pendidik kita juga harus memberikan penguatan yang efektif dan bermanfaat dalam menuntun dan mengarahkan mereka untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kemudian berikutnya ada perubahan paradigma teori kontrol, ya. Di sini ada dua bagian yaitu stimulus dan teori kontrol. Nah, stimulus kaitannya adalah yang pertama dengan
sama. Sering seseorang itu menilai bahwa setiap orang itu punya kebutuhan yang sama. Tapi pada teori kontrol realitasnya kebutuhan kita itu berbeda ya. Setiap manusia itu punya kebutuhan yang berbeda. Terus kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu tentunya ketika anak murid kita misalnya berbuat sesuatu, mereka itu pasti punya alasan tertentu, punya dasar tertentu ketika melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Ya, tentunya mereka punya alasan tersendiri. Apa alasan dibalik apa yang mereka lakukan? Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya pada kasus tadi ketika Ibu Tri dan Ibu Eni maju ke depan, Ibu Tri punya barang sesuatu hal yang berharga. Yang berharga itu kemudian digenggam oleh Ibu Tri. Nah, di sini Ibu Eni berusaha semaksimal mungkin dengan cara merayu, membujuknya, mendekati Ibu Tri supaya bisa dibuka tangannya, ingin melihat dalamnya itu apa yang digenggam. Tapi dengan kontrol yang baik yang ada pada diri Ibu Tri, sehingga Ibu Tri bisa mengontrol dirinya sendiri bahwa barang itu tuh berharga. Tidak semua orang harus tahu dengan apa yang kita miliki atau dengan apa yang kita punya. Nah, Ibu Tri mengontrol dirinya untuk hal itu tidak diketahui orang lain seperti itu. Jadi kembali lagi ketika kita memutuskan sesuatu, berbuat sesuatu itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri, kemampuannya ada pada diri kita sendiri, tapi bukan dengan orang lain ya. Nah, kemudian berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian dalam teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, seperti hal yang dilakukan gue dengan memaksa tadi, tapi tetap aja tidak berhasil. Ya tidak berhasil karena Bu Tri bisa mengontrol dirinya sendiri untuk tidak membuka apa yang menurut dia itu berharga. Ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Makna, disiplin, dan nilai kebajikan. Nah, di sini ada seorang tokoh yang bernama Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari asal kata yang sama dengan kata disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi murid atau seorang pengikut, seorang murid itu harus paham betul dengan alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi anak-anak itu mengikuti sesuatu hal yang kita ajarkan, pelajaran yang kita ajarkan, tentunya mereka tuh punya alasan-alasan untuk mengikutinya. Ada motivasi dalam dirinya misalnya untuk ikut pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Itu mereka punya motivasi tersendiri, entah dari motivasi dari luar dirinya ataupun motivasi dari dalam dirinya. Mereka punya alasan-alasan tertentu untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian makna, disiplin, dan nilai-nilai kebajikan. Ada dua di sini. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebijakan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tentunya ini hubungannya dengan kedisiplinan, disiplin positif tadi, hubungannya adalah dengan pengembangan karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengembangkan itu semua pada apa? Pada apa yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, pada proyek P5 ya, pada P5 ya. Jadi pada kegiatan P5 untuk mengembangkan 5 karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian
disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman ataupun penghargaan. Kemudian yang berikutnya, 3 motivasi perilaku ya. Di sini ada ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, biasanya murid ini melakukan sesuatu itu punya alasannya. Di sini ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Nah, biasanya anak-anak ini menghindari ketidaknyamanan. Misalnya mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR itu kenapa dilakukan? Karena nanti kalau tidak mengerjakan PR nanti akan kena tegur bapak dan ibu guru atau akan mendapatkan hukuman. Nah, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan pada dirinya. Nah, sehingga mereka melakukan mengerjakan PR tadi adalah merupakan motivasi ekstrinsik yang ada pada diri mereka. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalnya melakukan sesuatu, mengerjakan PR tepat waktu, mengerjakan PR dengan bagus, menyusun tugas dengan bagus. Nah, misalnya di sini mereka ingin kalau saya nanti mengerjakan PR-nya bagus, mengerjakan PR-nya tepat waktu, hasilnya bagus, nanti saya akan mendapatkan nilai yang bagus, saya akan mendapatkan hadiah mungkin, atau saya akan mendapatkan penghargaan nanti dari bapak dan ibu guru. Nah, itu yang dinamakan motivasi intrinsik tapi tumbuhnya dari luar, dari ekstrinsiknya. Kemudian yang ketiga, di sini ada motivasi intrinsik, yaitu agar anak-anak menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah yang perlu nanti dikembangkan oleh bapak dan ibu sekalian untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa. Jadi ketika siswa melakukan tugas, memenuhi tugas dan tanggung jawabnya mereka sebagai murid, mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran dengan baik, tentunya mereka memiliki kesadaran pada dirinya bahwa memang sebagai siswa kewajibannya adalah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa. Salah satunya adalah mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian sadar bahwa dirinya memang membutuhkan itu untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru dengan kesadaran diri mereka sendiri, sehingga tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa harus dapat penghargaan, mereka sudah punya kesadaran sendiri bahwa memang itu yang harus dilakukan, kewajiban mereka sebagai seorang peserta didik. Kemudian berikutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita akan jabarkan satu-satu di sini tentang hukuman itu apa, konsekuensi apa, dan restitusi apa. Nah, hukuman itu sendiri termasuk dalam golongan identitas yang gagal, ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu dalam golongan identitas sukses, ya, kategori disiplin ya. Kita kan mendisiplinkan ada beberapa cara. Ya, yang pertama kan saya bahas dulu tentang hukuman ini ya. Hukuman yang diberikan oleh murid ya itu menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif atau membayar impas kesalahan. Terus berikutnya, dampak pada murid. Murid sering marah, merasa bersalah, kemudian merasa rendah diri, nanti tidak percaya diri, sehingga kalau misalnya mendapat hukuman dari kita, dia malu, diolah-olah sama temannya, akhirnya menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Kemudian mereka bisa saja nanti mengasingkan diri dari lingkungan sosialnya. Kemudian yang berikutnya adalah tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai perasaan mereka. Ya, ketika hukuman yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Kemudian tentang konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu contohnya murid atau anak belajar dengan mentaati peraturan yang ada di sekolah. Ya, dalam arti di sini
anak-anak ini kita berikan pembiasaan ya untuk mentaati peraturan dan tata tertib yang sudah ada di sekolah. Nah sebelum itu kan tentunya sudah disosialisasikan dulu tentang peraturan yang ada di sekolah. Mereka sudah mengetahuinya. Nah di sini nanti kita membimbing mereka untuk bagaimana mereka bisa mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Maksudnya adalah ketika mereka berbuat kesalahan, nah mereka harus tahu konsekuensinya apa tentang mereka yang mereka perbuat. Terus kemudian kehilangan hak waktu, jeda seorang diri mereka atau pemahaman ya. Di sini konsekuensinya adalah ketika mereka melakukan kesalahan, berarti mereka kehilangan hak mereka, kehilangan waktu mereka ya. Kemudian yang berikutnya adalah sudah diketahui, ya sudah diketahui anak konsekuensinya ketika melakukan sesuatu itu nanti apa konsekuensinya. Misalnya bahkan di DPR, konsekuensinya bagaimana nanti, atau tidak mengikuti upacara, konsekuensinya bagaimana. Nah, berikutnya tentang restitusi. Restitusi contohnya murid atau anak belajar untuk memecahkan masalah. Nah, dalam restitusi ini, ketika seseorang melakukan kesalahan dalam hal ini murid, nah nanti mereka akan bersama-sama dengan kita untuk belajar memecahkan permasalahannya. Kemudian yang kedua, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Mereka yang punya kontrol diri mereka. Apakah mereka kalau berbuat seperti ini baik tidak, salah tidak? Mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri ya tentang apa-apa yang akan diperbuat oleh mereka. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu namun berkesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dan dengan terjadinya kesalahan tadi, ketika sudah dibicarakan bersama-sama, mereka bisa mengontrol, tahu kalau perbuatan ini baik atau tidaknya. Kemudian mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat. Kemudian berupa undangan atau mengadakan restitusi. Nah, di sini nanti restitusi seperti apa akan ada pembahasannya. Bagaimana caranya, di sini nanti akan ada pembahasannya. Kemudian tentang disiplin oleh penghargaan. Nah, misalnya kalau kita melatih anak melaksanakan disiplin, tapi dengan iming-iming penghargaan atau dengan iming-iming hadiah, misalnya nanti ketika kamu berbuat nilainya baik, misalnya membuat tugas tepat waktu, mengerjakan piket dengan tertib, kemudian melaksanakan peraturan dengan tepat, kamu akan mendapatkan reward. Nah ini maksudnya di sini disiplin oleh penghargaan. Jadi mereka melaksanakan disiplin bukan atas dasar kemauan diri mereka sendiri, tapi mereka karena ada apa? Ada penghargaan yang mereka harapkan ya. Nah di sini penghargaan itu tidak bagus karena apa? Nanti maksudnya ketika mereka tidak dapat penghargaan, mereka tidak lagi untuk menjalankan kewajibannya ya. Nah di sini penghargaan itu bisa tidak efektif ya, tidak efektif dalam pelaksanaannya. Kemudian bisa juga merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Maksud kualitas ini yang seharusnya mereka mengerjakannya baik itu karena ada imbalan, nanti kalau nggak ada imbalan mereka ngerjainnya asal-asalan aja. Nah, terus kemudian mematikan kreativitas anak dan penghargaan itu bisa juga menghukum. Nah, di sini maksudnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, seandainya nanti sudah kita kasih hadiah dia, kita kasih reward, dia akan mengerjakan dengan baik dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketika sudah tidak lagi mendapatkan reward, nah mereka akan berhenti untuk melakukan hal tersebut karena belum ada kesadaran yang tumbuh dalam dirinya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, selain kita senantiasa mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nggak sadar karena terlalu dikejar oleh penghargaan. Ya udah maunya dapat penghargaan terus, berbuat baik karena dapat penghargaan. Akhirnya lupa bahwa
budaya positif penerapannya pertamanya nanti mungkin dari munculnya dari lingkungan yang positif dulu. Kemudian adanya keyakinan di dalam kelas, adanya peraturan dalam kelas, kemudian keyakinan. Nah, setelah kedua hal itu bisa berjalan dengan baik, nah akan menimbulkan lingkungan yang positif, tercipta lingkungan belajar yang positif, dan akan menjadi suatu pembiasaan yang menjadi budaya positif di suatu kelas atau suatu sekolah. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Mungkin di kelas Bapak Ibu sekalian sudah dibuat keyakinan kelas itu seperti apa. Ini contohnya salah satunya dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Ya, di sini salah satunya misalnya ada budaya 5S, salam, senyum, sapa. Kemudian menjaga kebersihan keindahan, mentaati mematuhi peraturan protokol ya kesehatan, misalnya seperti cuci tangan dan sebagainya. Ya, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, menjaga solidaritas, peduli. Ya, baik. Nah, lanjut lagi ya tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia memang kebutuhan dasar. Nah, untuk bertahan hidup tentunya ada beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, dalam hal ini peserta didik ataupun kita juga sebagai seorang pendidik. Yang pertama ada penguasaan, kedua kasih sayang dan rasa diterima, berikutnya kesenangan dan kebebasan. Yang kelima, ini ada yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, sebagai seorang pendidik, seorang guru, kita perlu mengenal yang namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Maksudnya seseorang menghukum itu kita menggunakan hukuman fisik atau verbal dalam menerapkan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, dalam hal ini pada posisi ini biasanya guru atau guru akan bersuara dengan lembut, ya, maksudnya ketika anak melakukan kesalahan, guru akan contohnya bilang misalnya, nah, kenapa kamu melakukan itu? Kalau begitu akhirnya kamu jadi bagus nanti. Itu salah satu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, misalnya pendekatan dengan siswa, sebagai teman, ya, sampai tidak ada jarak dengan siswa. Nah, misalnya dia tidak mengerjakan tugas, janganlah tidak dikerjain, atau apa ya, ada penilai, kerjainlah, ada penilai dari situ. Nah, ini seperti itu. Terus di sini monitor atau memantau. Monitor berarti kita ini mengontrol, ya, memantau apa yang dilakukan oleh murid-murid kita, kebiasaan apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Yang terakhir ini sebagai manajer. Nah, inilah yang seharusnya dilakukan kita sebagai seorang peserta didik. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu, berusaha ya dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tentang perilaku yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau solusi dari permasalahannya sendiri yang dihadapi. Nah, ini restitusi yang akan kita bahas. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jason. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Di sini caranya dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi sendiri itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid
yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini berkaitan keyakinan yang ada di kelas ataupun keyakinan yang ada di sekolah. Penerapan segitiga restitusi. Terakhir ini, Mbak. Kita lihat ya, ini contoh dari segitiga restitusi. Ini ya Bapak Ibu, nah ini contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi. Mana apa itu? Nah ini contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Dengar nggak? Nggak dengar ya? Forumnya. Karena tidak ada speaker. Dari speaker. Ini Iya, ada. kami yang dengar lah. Ikan nengok gambar, aku bukan ada suaranya di sini. Dari WhatsApp. Menurut Yuni. Ini contohnya Bapak Ibu ya, saya keluar.
itu tadi contohnya ya Bapak Ibu dari penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih, dan saya di sini sangat berharap sekali untuk Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan kepada saya tentang apa yang sudah saya paparkan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Silakan mau memberikan masukan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, acara kita sudah selesai. Sangat baik penyampaian dari Bu Ika. Sekali lagi untuk Bu Ika kita kasih tepuk tangan yang meriah. Harapannya semoga setelah Bu Ika, Ibu Tri mungkin ya mau mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak angkatan 9 ya Bu Ika ya? Angkatan 11 ya Bu Tri Utami sama Bu Pawari. Siap. Oke. Kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bapak Ibu-ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu Nanti Pawari, silakan. Mungkin saya ingin bertanya saja ya Bu Ika. Tadi sudah dicontohkan sedikit budaya positif. Contohnya tadi yang dilakukan oleh Ibu Tri Utami dan Ibu Eni, di mana kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak yang ketika kita bertanya. Nah, misalnya begini, kita harus melakukan sesuatu dengan lemah lembut ketika ingin bertanya, atau kita intinya tidak boleh memaksa anak untuk kalau memang dia tidak bisa menjawab, tidak boleh dipaksa. Atau misalnya dia tidak mau melakukan sesuatu, kita tidak boleh memaksa. Misal contoh, ada anak nih, dia kategori anak yang tidak mengumpulkan tugas, susah dikasih tahu. Sedangkan kan kita harus memberitahunya, kalau budaya positif tadi kita harus memberitahunya dengan cara lemah lembut. Andai kata dengan cara lemah lembut kita lakukan tidak bisa, bagaimana untuk tindakan kita? Apa pengaruhnya terhadap budaya positif yang kita lakukan? Apakah kita boleh, karena ada sebagian anak yang memang butuh kita sedikit bukan kekerasan ya, agak memaksa supaya anak itu menuruti apa yang harusnya yang dia lakukan. Itu saja. Luar biasa sekali pertanyaan. Baik, saya akan bisa menjawabnya Ibu Andi. Jadi penanganan kasus tadi yang sudah dipaparkan Ibu Andi, ketika misalnya contohnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, apakah harus kita memaksanya gitu, atau kita menerapkan budaya positif dengan cara segitiga restitusi tadi ya. Nah, di segitiga restitusi tadi untuk membahas permasalahan anak dan menyelesaikan permasalahan anak, dengan kita menerapkan segitiga restitusi, tentunya ada hal-hal yang kita pahami bahwa di situ kan ada langkah-langkah ya, langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini caranya menstabilkan identitas dengan cara kita menanyakan dulu dengan yang bersangkutan tentang apa yang mereka perbuat, kesalahan apa yang mereka perbuat, atau keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh mereka, atau keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar oleh mereka. Nah, dalam hal ini seseorang melakukan kesalahan itu tentunya ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Misalnya contoh, anak ini si A tidak mengerjakan tugas matematika misalnya. Nah, kita tanyakan kepada yang bersangkutan apa alasannya dia tidak mengerjakan tugas matematika. Nah, nanti setelah kita mendengarkan alasannya, misalnya nggak punya buku mem, alasannya nggak
kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan buku mata pelajaran yang tidak ada pada diri mereka, yang tidak mereka punyai. Kemudian ada juga mungkin nggak bisa nggak paham. Nah, berarti kebutuhan mereka itu apa yang tidak terpenuhi? Pemahaman tentang konsep pembelajaran tersebut. Nah, jadi ketika menangani permasalahan tersebut, pada saat kita menerapkan segitiga restitusi, tentunya yang pertama, yang 3 langkah yang harus dilakukan: menstabilkan identitas ketika kita sudah menanyakan alasannya apa. Kemudian kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memang tindakan itu tidak dibenarkan, tapi tentunya sebelumnya kita harus mengetahui dulu alasan apa dari mereka melakukan kegiatan melanggar keyakinan tersebut, ya. Nah, kemudian nanti baru kita analisa. Dari situ kan ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, ya. Bisa saja mungkin mereka karena di rumah terlalu banyak main game. Nah, terlalu banyak main game sehingga lupa untuk mengerjakan tugas. Nah, artinya di sini berarti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, yaitu pada apa? Pada posisi kontrol diri mereka. Mereka tidak bisa mengontrol diri mereka dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka harus lakukan, ya, sehingga mereka mengabaikan tugas mereka. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah apakah dari kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi apa belum 5 kebutuhannya. Nah, 5 kebutuhan itu kan termasuk tadi ini, ya. Nah, ini penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, dari sini nanti apa yang timbul, alasan apa yang timbul? Apakah tidak punya buku? Nah, kalau tidak punya buku berarti itu masuk mana, Bapak Ibu? Masuk dalam ranah apa? Ya, masuk dalam apa di sini? Dalam kesenangan, ya. Apa kesenangan itu ada berbagai hal, ya. Kesenangan itu ada berbagai hal. Misalnya kesenangan itu artinya semua kebutuhan itu terpenuhi, ya. Misalnya buku sudah punya, alat tulis sudah punya, kelengkapan sudah punya, berarti kan anak tersebut merasa dirinya senang dan nyaman dan terpenuhi kebutuhan kesenangan tersebut, ya. Nah, kemudian kalau alasannya tadi malas, misalnya terlalu banyak main. Nah, terlalu banyak main itu apa? Iya, masuk dalam kebebasan. Artinya kebebasan ini mereka tidak bisa mengontrol diri mereka ketika mereka memiliki kebebasan dalam pilihan menjalankan sesuatu, ya. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Paham. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Alhamdulillah, acara kita sudah selesai. Sangat baik penyampaian dari Bu Ika. Sekali lagi untuk Bu Ika kita kasih tepuk tangan yang meriah. Harapannya semoga setelah Bu Ika, Ibu Tri mungkin, ya, mau mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak angkatan 9, ya, Bu Ika? Ya, Angkatan 11. Ya, Bu Tri Utami sama Bu Pawari. Siap. Oke. Kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini berita yang mengikuti CGP, besok-besok mungkin Ibu Ranti Fawari atau Bu Erma, ya. Kita doakan, ya. Amin. Baiklah, acara ini akan dimulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, dan pada hari ini akan diwakili oleh wakil kesiswaan kita, Ibu Ranti Fawari. Pada Ibu Ranti Fawari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan guru ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan nikmat sehat untuk dapat hadir di ruang guru ini
dalam rangka kegiatan CGP yang dilakukan oleh salah satu guru kita, yaitu Ibu Ika Cahyaningsih, yang dimana nanti akan menyampaikan tentang mendesinisikan tentang budaya positif. Maka dari itu teman-teman, marilah kita bersama-sama memberikan dukungan kepada Ibu Ika dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang dilakukan Ibu Ika nanti dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Siapa tahu nanti setelah Ibu Ika ini akan ada lagi salah satu atau beberapa di antara kita untuk mengikuti kegiatan CGP yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kepada Ibu Ika untuk melaksanakan atau mempresentasikan apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Ibu Wali Kepawari atas sambutannya. Selanjutnya, acara selanjutnya kita persilakan Ibu Ika untuk menyampaikan sosialisasinya. Kepada Ibu Ika kami persilakan. Baik, terima kasih.